Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati Pumanto dengan NIM 1941039, kelas 4B Ekonomi Syariah. Latar belakang yaitu setelah dilaksanakan rekrutmen dalam manajemen sumber daya manusia, maka tahap selanjutnya adalah seleksi dan penempatan. Melihat kenyataan di lapangan, banyak organisasi yang kurang memperhatikan fungsi seleksi dan penempatan ini. Nah, perencanaan dan pelaksanaan seleksi yang kurang matang akan mengakibatkan fungsi seleksi dan penempatan kurang kredibel. Alhasil, pegawai yang diterima kurang memenuhi standar kualifikasi minimal yang diinginkan sehingga mengakibatkan melemahnya suatu organisasi karena kurangnya tanggung jawab seorang pegawai terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan dalam proses seleksi dan penempatan kurang memperhatikan prosedur-prosedur seleksi dan penempatan. Kita masuk pada pembahasan yaitu tentang pengertian seleksi dan penempatan. Seleksi yaitu proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan yang dilamar. Sasarannya itu yaitu membuat suatu rekomendasi untuk menolak atau menerima calon tenaga kerja berdasarkan suatu dugaan tentang potensi-potensi dari calon tenaga kerja untuk berhasil dalam bekerja. Tugasnya itu mengevaluasi sebanyak mungkin kandidat untuk menyaring dan memilih seseorang atau beberapa orang yang paling memenuhi syarat. Penempatan yaitu menempatkan karyawan pada bidang pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya atau pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Sasarannya itu membuat suatu rekomendasi untuk mendistribusikan kandidat pada pekerjaan berdasarkan suatu potensi-potensi yang dimiliki kandidat untuk berhasil pada pekerjaannya. Tugasnya yaitu mengevaluasi kandidat untuk dicocokkan antara kualifikasi yang dimiliki dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Pembahasan kedua yaitu proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar ini diterima atau tidak. Langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut menjadi employment function. Langkah-langkah dalam proses seleksi: 1. Penerimaan awal. 2. Tes penerimaan atau ujian. Dalam tes ini terbagi atas 3 tes, yaitu 1. Tes psikologi yang mencakup tes kecerdasan yang dimana menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Tes kepribadian itu dimana hasilnya dan akan mencerminkan kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan unsur-unsur kepribadian lainnya. Tes bakat itu yang mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat dikembangkan. Tes minat yang mengatur antusiasme pelamar terhadap suatu jenis pekerjaan. Tes prestasi yang mengukur kemampuan pelamar sekarang. Kedua, tes pengetahuan atau knowledge test, yaitu bentuk tes yang menjadi informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar. Ketiga, tes performance, yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sarjun Usia. Kepada saudara dipersilahkan. Kesempatan diberikan oleh Saudari Indah Pumanto. Baiklah, saya Sarjun Usia akan melanjutkan materinya. Yang ketiga yaitu syarat-syarat seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelamar diterima atau ditolak atau jadi tindaknya penempatan pekerja pada posisi yang baru. Ada syarat-syarat yang dimaksud adalah ada 3, yaitu 1. Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan.
Yang kedua yaitu rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga itu ada keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang dipilih. Ada tes keabsahan dan bentuknya. Tes validasi dan penentuan cangkupan apakah suatu alat seleksi bersesuaian dengan syarat pekerjaan, di mana terdapat dalam 3 strategis validasi, yaitu empirical validation, yang kedua construct validation, yang ketiga content validation. Yang keempat yaitu ada metode penempatan seleksi. Dalam proses seleksi adalah penempatan kualifikasi minimal bagi suatu jabatan melalui analisis jabatan diberikan dengan metode-metode tertentu yang untuk mengukur kualifikasi dari pelamar atau pekerja. Ada 9 metode yang biasanya digunakan, yakni 1. Tinjauan data biografis, tes ketangkapan, yang ketiga itu tes kemampuan, dan keempat tes performansi, dan kelima referensi, dan keenam evaluasi performansi, dan ketujuh wawancara, dan kedelapan pusat penilaian, dan kesembilan masa percobaan. Ada kendala dalam pemilihan metode seleksi dan penempatan. Ada 4, yaitu 1. Tingkat validasi yang berbeda dan berkaitan kerja yang berbeda. Dan kedua yaitu masing-masing metode mempunyai tingkat reliabilitas atau konsisten angka bagi seorang pelamar dibandingkan waktu. Yang ketiga yaitu metode tersebut mempunyai tingkat biaya yang bervariasi, yang mulainya tidak mahal hingga sangat mahal. Yang keempat, orientasi ini efisien, kepentingan, keadilan dari sebuah organisasi juga mempengaruhi dalam pemilihan metode seleksi dan penempatan. Kesimpulan dari materi kami yaitu seleksi adalah metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalitas perusahaan waktu memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Dalam seleksi dan penempatan sangat ditentukan syarat-syarat penting yang dapat menjadikan efektivitas fungsi seleksi dan penempatan. Syarat-syarat dimaksud adalah informasi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan keberhasilan fungsi rekrutmen. Dalam proses seleksi adalah penempatan kualifikasi minimal bagi suatu jabatan melalui analisis jabatan. Hal ini berkaitan dengan metode-metode tersebut untuk mengukur kualifikasi. Kualifikasi dari pelamar atau pekerja. Dalam hal ini biasanya ada 9 metode yang digunakan seperti saya bilang tadi, yaitu 1. Tinjauan data biografis, 2. Tes ketangkapan, 3. Tes kemampuan, 4. Tes performansi, 5. Tes referensi, 6. Tes evaluasi performansi, 7. Tes wawancara, 8. Pusat penilaian, dan 9. Masa percobaan. Dalam seleksi penerimaan pegawai baru juga harus melalui tahapan-tahapan langkah yang dapat ditempuh, mulai dari penerimaan awal, ujian wawancara, penilaian referensi, evaluasi medis wawancara, dan manajer pengambilan keputusan. Setelah proses seleksi dilalui langkah selanjutnya yang penempatan, di mana dalam hal ini seorang pegawai baru akan menempatkan pada posisi-posisi tertentu dengan tanggung jawab yang tertentu pula. Penempatan ini tidak hanya berlaku bagi karyawan baru, tetapi berlaku pula bagi karyawan lama. Itulah presentasi dari kami dari kelompok 6. Apabila ada salah, dimohon maaf. Wallahumma afiqil aqwam bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.